Gadis ini bernama Britney Gregory. Dia lahir dan tumbuh di New Jersey, Amerika. Saat itu usianya baru 16 tahun. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Tapi karena orang tuanya bercerai, kelima saudara itu pun terpisah. 3 anak ikut ibunya, sedangkan Britney dan kakak perempuannya yang bernama Brianna tinggal dengan ayah serta pacar ayahnya. Pada Sabtu pagi, Brianna menghubungi Deborah, ibunya. Dia mengajak ibunya untuk menjenguk keponakan barunya. Tentu saja Deborah sangat senang dengan ajakan itu, karena dia juga sudah ingin melihat cucu pertamanya. Sekitar 2 jam kemudian, Deborah datang untuk menjemput Brianna. Saat itu Britney diajak juga, tapi dia menolak dan memilih menghabiskan waktu liburnya dengan belajar di rumah saja. Begitu juga dengan Jordan, mantan suami Deborah. Dia menolak dengan alasan masih ada pekerjaan, dan minggu depan dia baru akan menjenguk cucunya sendiri. Alhasil waktu itu cuma Deborah dan Brianna yang berangkat menuju kota South Tom River. Rencananya mereka akan menginap di sana dan baru kembali pada Senin malam. Sementara mereka berangkat, Britney kembali masuk kamar dan membaca buku-buku tentang dunia forensik. Dia begitu menggandrungi seputar keilmuan forensik sejak masih SD. Berhubung materi pelajaran itu belum masuk kurikulum ke sekolah, Britney mempelajarinya di luar jam sekolah dengan cara membaca buku-buku, mengikuti seminar, bahkan acara televisi favoritnya juga tentang dunia forensik. Britney juga sudah memiliki hampir semua peralatan yang dibutuhkan di bidang forensik. Semua itu Britney lakukan karena tahun depan dia akan kuliah di jurusan kedokteran forensik. Dan seharian itu Britney benar-benar menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku serta menonton konten seputar dunia forensik. Sampai pada pukul 6:30 malam, tiba-tiba Britney menghubungi ibunya dan minta diantar ke rumah pacarnya. Tapi Deborah menolak dan baru mau mengantarnya lain hari jika sudah pulang. Mendengar itu, Britney langsung marah dan terus mendesak ibunya agar mau mengantarnya malam itu juga. Akhirnya Deborah mengalah dan menyuruh Brianna untuk pulang menemani adiknya. Sekitar 45 menit kemudian, Brianna sudah hendak meluncur pulang, tapi dia mengirim pesan terlebih dulu pada Britney. Ditunggu beberapa menit belum juga ada balasan. Kemudian Brianna menghubunginya, tapi tak diangkat. Brianna mengira kalau adiknya ketiduran atau mungkin ayahnya sudah mengantarnya. Akhirnya Brianna mengurungkan niatnya untuk pulang. Keesokan harinya sekitar pukul 6, Deborah kembali menghubungi Britney, tapi tetap tak diangkat. Kemudian Deborah menghubungi Jordan guna memastikan keadaan. Sayang, Joe juga tidak mengangkat panggilan itu. Dengan perasaan gelisah, Deborah meninggalkan pesan pada Joe dan Britney. Sekitar 1 jam kemudian, Joe membalas pesan dari Deborah. Dia menjelaskan jika dirinya saat ini berada di tempat wisata dengan pacar barunya, Lori Peterson. Joe sedikit memberi gambaran jika semalam Britney masih di rumah dan kondisinya baik-baik saja. Palingan saat ini dia masih ketiduran. Kemudian Joe mengirim pesan lagi yang isinya meminta Deborah agar tidak terlalu memforsir Britney dengan pelajaran dan membiarkannya menikmati waktu liburan. Berhubung Britney tidak suka keluyuran, maka hal terbaik yang bisa dilakukan ya tiduran. Tapi pesan itu tak mampu meredam kegelisahan Deborah. Saat itu juga Deborah langsung menghubungi Britney, tapi tetap tak diangkat. Deborah semakin gelisah karena biasanya Britney selalu bangun pagi sekitar pukul 5 meski sedang hari libur. Tapi sekarang sudah pukul 7 lebih. Kemudian Deborah menyuruh Brianna untuk pulang lebih awal guna memastikan keadaan. Ketika sudah sampai rumah, hal pertama yang dilihat Brianna adalah lampu rumah yang masih menyala dan pintu depan terkunci. Ini membuat Brianna berpikir kalau Britney masih tidur. Kemudian dia naik ke lantai 2 menuju langsung ke kamar Britney. Di kamar itu Brianna mendapati HP
dompet, serta tas kecil berisi make up yang biasa dibawa saat bepergian jauh. Semua barang itu membuat Brianna beranggapan jika Britney menginap di rumah teman yang masih satu komplek dengannya. Dia lalu rebahan dan menunggu adiknya pulang. Sampai pukul 1 siang, Britney belum juga pulang. Brianna kemudian menghubungi satu persatu dari teman-teman Britney, tapi tak satu pun yang tahu keberadaannya. Kemudian Brianna mengetuk satu persatu rumah tetangganya, tapi hasilnya sama, tak ada yang tahu keberadaan Britney. Yang terakhir, Brianna menghubungi John Fitzgerald, pacar adiknya. John malah bilang kalau sudah puluhan pesan darinya yang belum dibalas oleh Britney. Merasa buntu, Brianna lalu mendatangi kantor polisi. Sayang, petugas polisi saat itu tidak menanggapi serius laporan dari Brianna. Petugas bilang jika kemungkinan Britney sedang menghabiskan waktu liburan bersama teman-temannya. Dan Brianna disuruh datang kembali setelah 1 kali 24 jam jika adiknya masih belum pulang. Di rumah, Brianna menghubungi kedua orang tuanya. Sekitar pukul 4 sore mereka baru datang. Setelah berunding beberapa saat, ketiganya memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. Mereka tidak mau menunggu 24 jam lagi karena ini sudah jauh dari kebiasaan Britney yang anak rumahan dan tak pernah sekalipun pergi lama tanpa pamitan pada orang tua. Dan akhirnya kepolisian luluh juga. Sebagai langkah awal, penyidik meminta keterangan dari 3 orang yang dipilih secara acak. Mereka terdiri dari tetangga, teman, serta guru Britney. Hal ini dilakukan guna memastikan keterangan dari pihak keluarga yang menyatakan jika Britney adalah anak rumahan. Dan ketiganya memberikan keterangan yang kurang lebihnya sama, bahwa Britney tidak suka hura-hura untuk menghabiskan waktu luangnya. Guru Britney menambahkan jika sosok Britney layak dijadikan murid teladan. Dia sangat menyukai ilmu forensik dan hampir setiap hari mempelajarinya di luar jam sekolah, karena keilmuan itu belum ada di jenjang pendidikannya. Bahkan Britney juga sudah beberapa kali mewakili sekolahan untuk mengikuti lomba di level nasional. Meski belum pernah juara, tapi bisa membawa nama sekolahan ke tingkat nasional sudah merupakan prestasi tersendiri dan layak dibanggakan. Mendapati kenyataan ini, polisi langsung menangani kasus itu dengan serius. 2 orang penyidik mendatangi rumah Britney guna memeriksa keadaan. Di rumah itu sama sekali tidak ada tanda-tanda kerusakan serta barang-barang juga masih pada tempatnya. Hal ini menunjukkan jika penghuni rumah keluar dengan sukarela. Kalaupun ada keterlibatan orang lain, kemungkinan besar orang itu sudah dikenal oleh korban. Dari sini polisi memanggil John Fitzgerald, pacar Britney, karena di malam minggu itu Britney sangat marah kepadanya dan hendak pergi ke rumahnya. Di hadapan penyidik, John menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak tahu kalau Britney hendak ke rumahnya. John juga menunjukkan histori pesan dan panggilan ke Britney yang belum direspon sejak malam minggu itu. Belum adanya bukti yang mengarah langsung ke John sebagai pelaku membuatnya diperbolehkan pulang, tapi namanya tetap dimasukkan ke dalam daftar calon tersangka. Selama 5 jam pemeriksaan, cuma ada satu keterangan penting dari John, di mana John mengatakan jika Britney sering menghabiskan waktu sorenya di kawasan hutan yang ada di depan rumahnya. Yang dilakukan Britney adalah mengamati perilaku hewan serta pertumbuhan tanaman. John juga mengaku jika dirinya 3 kali menemani Britney di area hutan itu. Selebihnya dilakukan Britney sendiri. Keesokan harinya, polisi mengerahkan 100 orang petugas lengkap dengan helikopter, alat detektor, serta asu pelacak. Tim itu juga dibantu oleh sukarelawan yang berjumlah 250 orang yang terdiri dari keluarga, tetangga, teman, serta masyarakat yang tertarik dengan kasus itu. Semua orang menyisir hutan dari ujung ke ujung, tapi tak ada satupun yang menemukan jejak Britney.
Sedangkan asuh-asuh pelacak itu berhasil mengendus bau dari Britney di beberapa tempat. Tapi semua endusan itu mengarah kembali ke rumah. Hal ini membuat polisi mencoret area hutan itu dari daftar kemungkinan keberadaan Britney di sana. Polisi kemudian memanggil satu persatu teman-teman Britney. Dari 17 orang yang dimintai keterangan, ada 2 orang yang memberikan keterangan cukup penting. Yang pertama menjelaskan jika dirinya dan Britney pada Sabtu sore sekitar 4:30 berjalan ke area hutan. Tapi dirinya hanya sampai di tepi hutan. Karena saat itu Britney bilang jika dia hendak menyerahkan surat pada pacarnya. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 10 menit kemudian dia sudah kembali dan mereka langsung balik ke rumah Britney. Apakah Britney benar-benar menemui pacarnya atau tidak? Dia tidak dapat memastikan karena dia tidak melihatnya. Sedangkan teman kedua memberikan keterangan jika dirinya pada pukul 18.30 mengirim video ke Britney yang memperlihatkan John Fitzgerald sedang berciuman dengan seorang wanita di sebuah pesta. Hal ini menjawab pertanyaan kenapa Britney pada malam minggu itu sangat marah kepada John. Berhubung kedua info ini tidak disampaikan oleh John saat pemeriksaan awal, maka dia pun dijemput kembali untuk diinterogasi. Kali ini dia diinterogasi dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. John tidak menyangkal terkait video tersebut. Dia menjelaskan kalau yang dia cium adalah pacar barunya. Karena sebenarnya John sudah ingin memutus hubungan dengan Britney sejak sebulan lalu karena Britney tak pernah mau diajak pergi ke pesta. Tapi Britney menolak dan masih ingin mempertahankan hubungan mereka. Sedangkan terkait dengan surat, John menilai jika surat itu menyinggung hal yang sensitif di keluarga Britney. John berdalih jika dirinya masih menghargai keberadaan Britney, karenanya dia tidak ingin hal sensitif itu diketahui oleh pihak lain. Lebih dari 8 jam John diinterogasi, dan hasilnya John dinyatakan lolos dari alat pendeteksi kebohongan. Apa yang dia sampaikan sepenuhnya akurat. Nama John langsung dicoret dari daftar calon tersangka dan dia pun dibebaskan. Tapi surat dari Britney tetap ditahan sebagai bagian dari bahan penyelidikan. Surat itu pun diteliti, isinya tentang impian Britney di masa depan. Tapi ada satu paragraf yang menyinggung soal kondisi keluarga Britney yang berantakan. Berawal dari situ, polisi kemudian mengalihkan penyelidikannya pada keluarga Britney sendiri sebagai calon tersangka. Penyidik menggeledah ulang rumah Britney secara menyeluruh. Hasilnya ditemukanlah buku diari Britney yang disembunyikan di dalam bantal. Ada beberapa halaman yang menceritakan tentang kondisi keluarganya yang kelam. Di bagian pertama, Britney menulis cerita tentang kakaknya yang sedang dipenjara karena kasus penyalahgunaan senjata api saat terjadi tawuran antar kelompok. Dirinya pula yang rutin menjenguk seminggu sekali karena keluarga yang lain terkesan acuh. Selanjutnya, Britney menulis tentang ibunya yang pecandu narkoba, serta ayahnya yang gemar hura-hura dengan banyak wanita. Hal ini pula yang menyebabkan orang tuanya bercerai. Lebih konyolnya lagi, sekarang Britney tinggal bersama pacar baru ayahnya yang ternyata adalah seorang pelacur. Hampir setiap hari Britney melihat pria asing datang ke rumahnya, kemudian pergi dengan pacar ayahnya. Ini adalah informasi yang sangat penting. Kemudian penyidik menginterogasi keluarga Britney dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Dimulai dari Brianna dan Deborah. Tidak ada informasi yang berarti dari keduanya. Mereka punya alibi yang kuat karena pada malam kejadian mereka sedang ada di luar kota. Serta data menunjukkan jika apa yang disampaikan oleh mereka 90%-nya akurat. Angka itu sudah cukup untuk menghapus nama mereka dari daftar calon tersangka. Lanjut ke Joe Dam, ayah Britney. Kepada penyidik, Joe mengaku jika saat itu dirinya menolak mengunjungi cucunya bukan karena ada pekerjaan, tapi karena hendak menyaksikan tim football jagoannya bertanding. Dia keluar rumah pada pukul 5:30 sore dan berangkat ke stadion bersama 6 orang temannya dengan menggunakan satu mobil van. Dia dan rekan-rekannya baru keluar stadion pukul 10 malam. Kebetulan waktu itu tim jagoannya menang.
mereka memutuskan untuk melanjutkan pesta di sekitar area stadion dengan mengundang 4 orang wanita. Pesta itu berlangsung semalam suntuk sampai mereka semua tertidur di sana. Joe baru bangun saat sinar matahari mengenai wajahnya, itu antara pukul 6 sampai 7 pagi. Setengah jam kemudian, Lori Peterson menghampiri Joe dan dari sana mereka berdua lanjut pergi ke tempat wisata. Joe dan Lori baru nyampe rumah pada pukul 4 sore dan Britney sudah tidak ada. Alat pendeteksi kebohongan menunjukkan jika apa yang disampaikan oleh Joe benar adanya. Tapi untuk lebih memastikan, polisi mewawancarai 10 orang yang ikut berpesta dengan Joe. Hasilnya, semua orang membenarkan jika Joe dan ikut berpesta dengan mereka semalam suntuk dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. Selesai pemeriksaan, nama Joe dan dicoret dari daftar calon tersangka. Yang terakhir, polisi menginterogasi Lori Peterson. Kepada penyidik, Lori menjelaskan jika dirinya keluar rumah pada pukul 7 malam. Dia dijemput oleh seorang pria, tapi pria itu tidak masuk ke dalam rumah. Dia menunggu Lori di luar pagar. Kemudian mereka pergi makan malam selama 20 menit. Setelah itu, Lori dan teman kencannya masuk ke hotel. Pada pukul 10 malam mereka keluar hotel dan langsung pulang. Lori sampai di rumah pada pukul setengah 11 malam. Ketika dia datang, pintu dalam keadaan terkunci serta semua lampu menyala. Lori langsung masuk ke kamarnya sendiri dan rebahan. Dia tidak memeriksa kamar Britney yang ada di lantai atas karena saat itu dia beranggapan jika kondisi rumah masih baik-baik saja. Kemudian pada pukul 1 dini hari, Lori kembali keluar rumah bersama dengan pria yang lain. Mereka memesan makanan serta minuman dan menyantapnya di kamar hotel yang berbeda dengan hotel pertama. Lori baru keluar hotel pada pukul 7 pagi dan langsung diantar menuju area stadion tempat Joe dan berada. Lagi-lagi mesin lie detector tidak mendeteksi adanya kebohongan. Tapi polisi tetap memeriksa hotel serta kedua pria tersebut dan hasilnya keterangan dari mereka sinkron dengan keterangan dari Lori. Dan nama Lori pun dicoret dari daftar calon tersangka. Tak terasa seminggu sudah Britney menghilang, tapi belum ada satupun petunjuk yang mengarah kemana Britney pergi. Kepolisian New Jersey cuma dapat menyimpulkan jika ada rentang waktu 3 jam yang sangat krusial, yakni antara pukul 7 sampai 10 malam. Selebihnya, penyelidikan mengalami kebuntuan. Sementara itu, di wilayah kota lain, kepolisian setempat menerima panggilan dari seorang pria bernama Anthony. Dia bekerja sebagai tukang pijat urat syaraf. Anthony bercerita pada polisi jika dirinya didatangi seorang pria bernama Jack Fuller. Dia datang pada pukul 5 pagi, sebuah waktu yang terlalu dini untuk melakukan pijat urat. Karena biasanya Anthony baru membuka panti pijatnya pada pukul 8. Tapi karena Jack sudah sering melakukan terapi pijat di tempatnya, akhirnya Anthony pun mengiyakan. Saat itu Anthony melihat baju serta celana Jack terlihat lusuh. Ada beberapa noda tanah yang menempel. Jack mengeluh pinggangnya terasa sakit karena habis menggali tanah untuk mengubur jasad seorang gadis. Jack sempat bertanya soal kedalaman untuk mengubur jasad manusia agar tidak terendus binatang liar. Anthony kemudian bertanya, gadis mana yang dia kubur? Tapi dengan pongahnya Jack menjawab, aku sudah berencana menghabisi satu orang lagi karena dia kuanggap tahu terlalu banyak urusanku. Lebih baik kau selesaikan saja pekerjaanmu. Anthony pun terdiam dan tak bertanya apa-apa lagi. Petugas yang menerima panggilan itu kemudian meng-cross-check nama Jack Fuller di database kepolisian. Dan ternyata Fuller adalah residivis yang baru bebas setahun yang lalu setelah menjalani kurungan penjara selama 5,5 tahun dengan dakwaan perampokan disertai dengan kekerasan. Polisi kemudian mengatur skenario agar Jack bertemu lagi dengan Anthony guna mengungkap siapa orang yang hendak dihabisi oleh Jack karena dianggap mengetahui urusannya terlalu banyak. Ada beberapa skenario yang disiapkan.
Skenario pertama, Anthony menghubungi Jack dan berpura-pura menanyakan kondisi punggungnya. Kebetulan sekali Jack memang masih merasakan sakit di pinggang dan memang berencana untuk melakukan terapi lagi. Anthony pun mempersilahkan dan Jack tidak akan dipungut biaya untuk terapi yang kedua. Sebelum Jack datang, polisi sudah memasang alat perekam. Lewat sambungan earphone, polisi mengarahkan pembicaraan Anthony agar Jack merasa nyaman. Tak diduga, setelah terapi selesai, Jack mentraktir Anthony makan siang. Momen ini dimanfaatkan polisi untuk mulai menggiring pembicaraan sampai akhirnya Jack menyebut nama Tommy sebagai orang yang hendak dia habisi karena dianggap tahu terlalu banyak urusannya. Tommy sendiri bekerja sebagai tukang cuci mobil dan masih berteman juga dengan Anthony. Selesai pertemuan itu, Tommy langsung dipanggil kepolisian guna dimintai keterangan. Awalnya Tommy bersikeras jika dia tak tahu apa-apa soal sepak terjang Jack. Kemudian penyidik memutar rekaman pembicaraan Jack yang menyebut nama Tommy sebagai orang yang hendak dihabisi karena dianggap tahu terlalu banyak. Merasa dirinya terancam, akhirnya Tommy luluh dan mau bekerja sama dengan polisi. Tommy bercerita jika pada malam minggu itu dia dihampiri oleh Jack dan diajak pergi ke kota New Jersey guna menemui seorang wanita. Jack beralasan kalau dirinya butuh teman mengobrol dalam perjalanan malam. Awalnya Tommy menolak, tapi Jack mengiming-imingi jika nanti Tommy bisa memakai wanita itu setelah Jack selesai, dan Tommy tak perlu membayar. Akhirnya Tommy ikut juga pergi ke kota New Jersey. Sesampainya di lokasi, ternyata wanita itu sudah tidak ada di rumah. Sebenarnya waktu itu mereka sudah hendak pergi dan mencari wanita lain, tapi tiba-tiba seorang gadis keluar dan memanggil nama Jack. Gadis itu minta tolong pada Jack agar menemaninya pergi menemui pacarnya. Jack pun setuju dan mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Jack dan Tommy berada di bangku depan sedangkan gadis itu berada di bangku belakang. Di tengah perjalanan, Jack bilang jika dirinya hendak mengantar Tommy terlebih dulu ke stasiun. Gadis itu pun tak keberatan. Sesampainya di stasiun, Tommy langsung turun. Sedangkan gadis itu pindah ke jok depan dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Tommy tak tahu lagi apa yang terjadi semalaman. Baru keesokan harinya, pada pukul 10 pagi, Jack datang ke tempat cuci mobil milik Tommy dan meminta agar mobilnya dibersihkan luar dalam. Bagi Tommy, ini adalah hal yang aneh, karena baru pertama kalinya Jack meminta pelayanan itu. Sebelumnya Jack hanya membersihkan bagian luar saja. Kemudian Tommy membersihkan interior mobil Jack dengan menggunakan vacuum cleaner. Di tengah melakukan pekerjaannya, Tommy sempat bertanya, "Apa yang kamu lakukan pada gadis semalam?" Dengan tegas Jack menjawab, "Kamu tak perlu tahu urusanku, selesaikan saja pekerjaanmu." Setelah itu Tommy tak bertanya apa-apa lagi pada Jack. Kemudian informasi itu dikoordinasikan dengan kepolisian New Jersey. Setelah di cross check ternyata benar, rumah yang didatangi oleh Jack dan Tommy adalah rumah Britney. Ini adalah petunjuk besar untuk mengungkap kasus. Di hari itu juga tabung vacuum cleaner milik Tommy disita. Kebetulan isinya belum dibersihkan. Dari dalam tabung itu, polisi menemukan serpihan tanah berpasir yang ada noda darahnya. Setelah dilakukan tes DNA, hasilnya 100% cocok dengan darah Britney. Tapi itu saja tentu belum cukup untuk menjerat Jack, karena butiran pasir itu bisa berasal dari mobil mana saja. Butuh bukti lain yang mengarah langsung pada Jack atau mendapatkan pengakuan darinya. Berhubung mendapatkan bukti itu sulit, polisi kemudian mengutus 2 orang petugas guna menyerahkan surat panggilan untuk dimintai keterangan. Di saat yang bersamaan, ternyata Jack melihat saat tabung vacuum cleaner milik Tommy diangkut polisi. Dia merasa jika penyelidikan mulai mengarah kepadanya. Jack pun berniat menghapus jejak dengan membakar mobilnya. Bahkan saat itu Jack sudah menyiramkan bensin. Beruntungnya 2 petugas yang hendak menyerahkan surat panggilan memergoki aksi itu. Melihat adanya gelagat yang mencurigakan,
Saat itu juga Jack beserta mobilnya diamankan. Dari jok mobil itu, polisi menemukan bekas darah dan DNA-nya cocok dengan DNA Britney. Sedangkan Jack memberikan keterangan kalau di malam minggu itu, dirinya serta Britney melakukan perjalanan menuju rumah pacar Britney. Di tengah jalan, Jack menyalakan rokok, tapi Britney tak menyukai bau asap rokok dan meminta Jack untuk mematikannya. Namun Jack mengacuhkannya. Sesaat kemudian, Britney meraih rokok Jack dan mematikannya. Jack pun tersulut emosinya lalu memukul wajah Britney 2 kali. Ternyata pukulan itu menyebabkan hidung Britney berdarah. Merasa bersalah, Jack hendak membawa Britney ke klinik guna mendapatkan perawatan. Namun Britney menolak dan meminta untuk diantar pulang saja. Dan Jack pun menurutinya. Setelah itu Jack tak tahu lagi apa yang terjadi dengan Britney. Tentu saja polisi tak mempercayai cerita semacam itu. Jack tetap ditahan setidaknya untuk 20 hari ke depan. Sebelum nanti polisi menetapkan statusnya, apakah dijadikan tersangka atau dibebaskan. Berhubung Jack tidak memberikan pengakuan, mau tidak mau polisi harus menemukan bukti kuat yang terkait dengan tindak kejahatan. Itu artinya jasad Britney harus ditemukan sebelum habis masa penahanan. Dalam masa penahanan itu, seorang petugas patroli melihat mobil Jack yang berada di tempat penyitaan. Dia teringat kalau di malam Britney menghilang, dia menemukan mobil Jack terparkir di pinggir hutan. Saat dihampiri, di mobil itu tidak ada orang, juga tidak ada tanda-tanda kerusakan. 10 menit kemudian Jack muncul dari dalam hutan. Ketika ditanya, Jack menjawab jika dirinya baru saja mengejar anjingnya yang terlepas dan lari ke dalam hutan. Kepolisian langsung membentuk tim untuk menyisir area tersebut, tapi tak ada sedikit pun tanda-tanda keberadaan jasad Britney. Bahkan asuh pelacak pun tak mengendus bau dari Britney. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah 10 hari Jack ditahan dan dia tetap tak memberikan pengakuan. Dikejar oleh tenggat waktu yang semakin mepet, Polda New Jersey mengerahkan seluruh jajarannya untuk dapat menemukan jasad Britney. Salah seorang petugas mendatangi keluarga Britney dan memberitahu kalau Britney kemungkinan besar sudah meninggal. Petugas itu juga memperlihatkan foto Jack Fuller sebagai calon tersangka dan saat ini sudah ditahan. Keluarga Britney sangat terkejut mendapati fakta jika Jack adalah calon tersangka. Pasalnya Jack bukanlah orang asing bagi mereka, karena putri Jack adalah istri dari kakak Britney yang saat ini sedang dipenjara. Itu artinya Jack adalah besan mereka. Hal ini menjawab pertanyaan kenapa Britney dengan sukarela keluar dari rumah. Waktu penahanan yang semakin menipis membuat keluarga Britney tak tinggal diam. Mereka menyebar puluhan ribu pamflet orang hilang di beberapa kota. Seakan tak mau kalah, Polda New Jersey menggait televisi nasional. Semua stasiun televisi memberitakan kejadian itu. Setiap hari, kasus Britney menjadi bahan liputan. Sampai akhirnya kepolisian menerima panggilan dari seorang wanita. Dia bilang, jika memang Jack adalah orang yang telah membunuh Britney, kemungkinan dirinya tahu di mana Jack mengubur jasadnya. Karena dulu dia pernah disekap oleh Jack selama 2 bulan. Dalam penyekapan itu, Jack pernah membawanya ke suatu tempat. Di sana Jack berkata, "Jika kamu tidak menuruti kemauanku, maka aku akan membunuhmu dan menguburmu di sana. Tidak akan pernah ada orang yang menemukan jasadmu." Wanita itu bisa bebas dari penculikan berkat kelalaian Jack sendiri. Tapi dia tidak melaporkan kejadian itu karena dirinya saat itu adalah pecandu narkoba, di mana hal itu akan menyebabkan dirinya sendiri juga dipenjara. Tapi sekarang dia sudah sembuh dari ketergantungannya. Demi untuk menjaga nama baiknya, polisi tak pernah mengungkap identitasnya. Kemudian polisi membawa wanita itu ke tempat yang dituju. Ternyata tempat itu adalah jurang. Dasarnya bukan bebatuan tapi tanah berpasir yang terbentuk oleh endapan lumpur air hujan. Jurang itu pun digali dan benar saja terdapat jasad gadis dalam kondisi telanjang.
Di lehernya masih melekat kalung dengan tulisan Britney. Jasad itu pun diotopsi. Dokter forensik yang menanganinya menjelaskan jika terdapat beberapa luka memar di kepala. Tapi bukan itu yang menjadi penyebab kematiannya. Namun, Britney meninggal akibat kehabisan nafas. Di lehernya juga terdapat bekas cekikan tangan. Polisi mencoba merunutkan kronologi kematian. Pertama-tama, Britney dipukul beberapa kali sampai dia pingsan, baru kemudian disetubuhi. Dalam persetubuhan itu, Britney tersadar dan melakukan perlawanan. Hal itu terlihat dengan adanya serpihan kulit manusia di kuku Britney bagian dalam. Kemudian pelakunya marah dan mencekik Britney sampai mati secara perlahan. Meski jasad Britney sudah ditemukan, Jack tetap tak mengakui jika dia adalah pelakunya. Tapi pengakuan dari Jack sudah tidak penting. Dia tetap dibawa ke pengadilan. Jaksa menuntutnya dengan hukuman mati, tapi keluarga Britney justru menolak. Mereka menganggap jika hukuman mati terlalu enak buat Jack. Yang mereka inginkan, Jack merasakan penderitaan seumur hidupnya. Sampai di akhir persidangan, hakim memvonis Jack dengan hukuman 30 tahun penjara tanpa kemungkinan untuk bebas bersyarat. Itu artinya Jack akan menjalani hukumannya selama 30 tahun penuh. Kepada keluarga Britney, hakim menjelaskan jika itu adalah vonis terberat yang bisa dia berikan. Sebab jika Jack mendapatkan vonis seumur hidup, justru dia punya kesempatan untuk bebas lebih awal. Karena aturan undang-undang di sana menjelaskan jika seseorang mendapatkan vonis seumur hidup, maka yang bersangkutan boleh mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani penjara selama 20 tahun. Jika banding pertamanya ditolak, maka 5 tahun kemudian yang bersangkutan boleh mengajukan banding lagi. Dan kemungkinan besar banding yang kedua ini akan dikabulkan selama yang bersangkutan berkelakuan baik. Karena itu, hakim menjatuhkan vonis 30 tahun penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat agar Jack merasakan hukuman 30 tahun secara penuh. Sekian dulu ceritanya, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di cerita-cerita